mahasiswa mencoba merangsek masuk ke Mapolresta Kendari, Sulawesi Tenggara dihalau polisi. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak terhindarkan. Sebagian massa membakar ban bekas di depan Mapolresta Kendari. Mereka berorasi menuntut 3 rekannya yang ditahan polisi segera dibebaskan. Ketiga rekan mereka tengah diperiksa intensif karena terlibat kasus dugaan pengrusakan dan penganiayaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Di Jalan RE Mokodoti, tepatnya di kantor BPN Kendari, kejadiannya sekitar bulan November 2023. Proses penyelidikan dan penyidikan sudah kami laksanakan dan hingga saat ini 3 tersangka itu sudah tahap 2 kejaksaan. Satu tersangka lain itu belum PD1 dan insya Allah dalam waktu dekat bila PD1 juga akan kami limpahkan ke kejaksaan. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Sementara itu karena tidak menemukan titik temu, massa membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta aparat tidak memandang sepele perundungan yang dilakukan anak Vincent Rompis dan teman-temannya. KPAI juga memberikan 10 rekomendasi hasil pengawasan dalam kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Serpong. KPAI terus mengawal kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di salah satu sekolah swasta. KPAI juga meminta aparat tidak memandang sepele kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, perundungan diduga dilakukan oleh 8 anak dan 3 orang dewasa. Mereka adalah siswa dan alumni sekolah tersebut. Kepala sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng. Sementara itu, hingga kini korban sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban mengaku diteror orang tak dikenal melalui telepon. Namun LPSK masih menyelidiki kasus ini dan belum bertemu langsung dengan korban. Orang tua korban didampingi UPTD Tangerang telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan itu yaitu untuk perlindungan fisik dan restitusi untuk ganti rugi. Kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak dari sekolah swasta di Serpong kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUH tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini, 11 saksi telah diperiksa polisi. Termasuk anak artis Vincent Rompis. Vincent yang menemani sang anak saat diperiksa mengaku berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak keluar sekolah atau gimana? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih status. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Pihak sekolah pun telah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan para pelaku dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya, mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Aksi para mahasiswa digelar sejak kemarin setelah ada laporan ke Polda Metro Jaya dari seorang karyawan terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Sementara itu pemirsa, masa aksi yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi long march ke Bawaslu Jakarta. Masa yang didominasi emak-emak itu berunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan pangan usai pemilu. Puluhan emak-emak berdaster ini mengikuti aksi long march menuju depan gedung Bawaslu Jakarta pada Selasa siang. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal, dan mengajak para ibu lainnya menuntut kenaikan harga bahan pokok. Akibat aksi ini sempat membuat ruas jalan MH Tamrin macet. Sejumlah personil kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan masa aksi. Banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Itu mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras. Kami datang untuk menunjukkan ketidakpercayaan kami pada Bawaslu, ketidakpercayaan kami pada pemilu. Jadi kami menolak hasil pemilu dan DPR harus membentuk hak angket untuk usut tuntas. Dan forensik IT di KPU itu dilacak semuanya, forensik digitalnya itu, ya kan, benar penghitungan suaranya. Karena pihak Bawaslu pernah ngomong, Sirekap itu hanya alat bantu, bukan, tidak bisa menjadi ukuran untuk penghitungan suara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Hakim menyatakan penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebab surat penetapan izin penyitaan telah ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski mengakui masih berstatus sebagai wartawan, namun hakim tidak menjadikan bahan pertimbangan karena bukan objek pra-peradilan. Sebelumnya, Aiman mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dirinya yang berstatus sebagai wartawan berhak melindungi identitas narasumber. Sehingga penyidik tak sepatutnya menyita ponsel Aiman untuk mengejar identitas narasumber yang memberi informasi terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu. Menanggapi putusan ini, Aiman dan kuasa hukumnya mengaku kecewa lantaran tidak ada alasan atau dasar hukum yang sahih dalam penyitaan ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Saya sebagai wartawan yang sudah diakui tadi di dalam pertimbangan hakim. Artinya ketika ini kemudian kasusnya dijalankan, maka yang diadili adalah seorang wartawan. Itu yang jadi garis bawah. Yang kedua, saya tidak membuat video sendiri. Saya di dalam Instagram tersebut mengambil dari tayangan televisi, yang artinya produk jurnalistik tayangan televisi itu. Artinya ketika itu kemudian dipermasalahkan, maka tayangan jurnalistik tersebut dari TV, ya, Sindo News TV pada waktu itu, yang kemudian dianggap melakukan tindak pidana. Yang kedua, saya juga menjadi narasumber di dalam itu, bahwa ada jurisprudensi bahwa narasumber tidak bisa dipidana. Yang ketiga ini yang terpenting adalah bagaimana kemudian ada hal yang penting di dalam handphone saya berupa identitas dari narasumber, percakapan dengan narasumber yang tadi dikatakan oleh hakim sebagai materi jadi tidak dipertimbangkan dalam putusan pra-peradilan ini, tetapi itu terbuka dan itu berarti tragedi demokrasi. Kenapa? Karena orang akan takut untuk menyampaikan informasi-informasi penting, informasi-informasi yang dianggap perlu, yang kemudian dilakukan untuk melakukan perbaikan. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan,
Tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan. Ya. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ya, melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Kembali di Anju Sore, pemirsa warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis Drone Emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kecurangan disebut-sebut makin masif, namun belum ada upaya untuk menyelesaikannya. Seperti apa model kecurangannya? Untuk membahas lengkapnya, sudah bergabung bersama kami Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Umat Taufik Hidayat, dan senior analis Drone Emprit Yan Kurniawan. Selamat sore Pak Raufik, Pak Taufik, dan Bang Yan. Sore, Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Pertama saya ke Mas Yan terlebih dahulu. Mas Yan, Drone Emprit mengumpulkan data ini seperti apa? Sebenarnya pelanggaran atau kecurangan yang menjadi perbincangan warganet, apakah sudah terjadi saat sebelum pencoblosan, apa hanya pencoblosan saja? Jadi gini, memang kita sengaja narik data itu dari tanggal 7 sampai tanggal 23 Februari ya. Karena memang isu kecurangan itu muncul sebelum tanggal 14, dalam artian sebelum ada pencoblosan begitu. Itu tinggi karena ada film yang fenomenal yaitu di TV itu. Gitu. Nah di TV itu sudah tanda kutip kasih tahu bahwa nanti ada potensi kecurangan. Dan terbukti setelah pencoblosan itu isu kecurangan semakin besar. Gitu, disertai dengan baik itu bukti, klaim dan sebagainya. Terus kami mencatat memang gitu ada percakapan setelah tanggal 14 itu tinggi terkait dengan isu kecurangan. Ya tercatat di kami itu dari tanggal dari tanggal 7 sampai 23 itu di online itu jumlah mentionnya aja itu 18
1.556. Begitu juga di Twitter, hampir 100.000 ya, tepatnya 946.089 mention begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan isu-isu lain, isu ini memang cukup besar. Cuma memang ada yang menarik ya, kalau kita bandingkan dengan hasil survei LSI. Ya, kami kan memotret udara, LSI memotret darat. LSI mengatakan bahwa 60% masyarakat beranggapan tidak ada kecurangan, 30% lebih lah yang menganggap ada kecurangan. Sedangkan data kami itu sentimen negatifnya itu sangat tinggi. Gitu. Ini bisa ditafsirkan pertama memang isu yang muncul di media sosial itu memang isu yang tanda kutip kami melihatnya masih elitis. Kenapa masih elitis? Karena masih disuarakan oleh para influencer, ya, oleh para tokoh-tokoh yang selama ini lekat betul dengan baik itu 01 maupun 03. Belum menjadi isu yang tanda kutip isu publik keseharian gitu. Harapannya kalau ini akan terus bergulir gitu, diharapkan engagement publik keseharian itu muncul juga. Contoh yang paling gampang begini, ya, yang paling gampang kita lihat sentra-sentra protes itu masih di sekitaran KPU, Bawaslu dan sebagainya. Belum masuk ke wilayah kampus. Ya. Adapun kampus itu kalau teman-teman ikuti itu malah sebelum pencoblosan, yaitu terkait dengan kritisnya para guru besar. Setelah itu relatif sebetulnya tidak. Makanya kami bisa berani menyimpulkan bahwa ini besar memang, tapi memang masih sifatnya elitis. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya ke Pak Rofik. Pak Rofik, Perindo ini kan menjadi salah satu partai yang katakanlah suaranya ini juga berkurang begitu akibat tabulasi suara yang direkap oleh Sirekap. Nah, hingga saat ini, apakah menurut Anda sudah ada langkah signifikan untuk memperbaiki dugaan manipulasi suara itu? Ya, pertama saya ngecek tadi melalui Sirekap, tidak ada perubahan yang signifikan. Malam saya sendiri suara saya ada 10.000. Tetapi sore ini saya lihat ada 5.000, turun. Nah memang ini ketika kita melihat secara keseluruhan, sistemnya ini memang error dan ketika sistem error ini kan akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap publik. Kalau lembaga penyelenggaranya saja tidak bisa menyajikan data yang terbaik, yang benar, yang terakui sebagaimana hasil yang ada, lalu kepada siapa lagi kita akan mencari? Memang C hasil yang ditampilkan di Sirekap ini kan memang bukan menjadi perhitungan yang sah dari KPU, karena itu ada perhitungan berjenjang. Tetapi kan ketika C hasil ini Sirekap ini sumbernya juga dari C hasil, dan ketika kita melakukan rekap manual itu tidak sesuai dengan apa yang disajikan, tentu ini mengundang pertanyaan yang sangat besar sekali. Ada apa? Apakah ini terkait dengan ketidakprofesionalan? Apakah ini ada kesengajaan? Apakah memang ini human error? Kalau human error kan sesungguhnya bisa diperbaiki dalam waktu 1-2 hari. Dan itu adalah janji KPU yang telah disampaikan kepada publik akan segera memperbaiki. Tetapi sampai hari ini kan perbaikan itu tidak kunjung datang. Justru ketika kita mencoba melakukan rekap dari C hasil yang ditampilkan di Sirekap, itu nilainya juga 2 kali lipat lebih tinggi dari yang ada di Sirekap. Nah tentu ini membingungkan masyarakat. Partai saja bingung, apalagi masyarakat. Yang kedua, saya melihat bahwa perhitungan yang ada, yang ditampilkan ini ketika nanti akan disinkronisasi dengan perhitungan secara berjenjang, ini akan menimbulkan masalah baru. Karena kita lihat saat ini masih terjadi perhitungan di PPK, dan di PPK itu bukan rahasia umum lagi, masih banyak suara-suara yang bisa
dialih-alihkan dalam konteks kepentingan-kepentingan tertentu. Oke. Nah, jaminan suara ini yang otentik dari masyarakat itu kita pakai yang mana? Oke. Nah, tentu ini yang menurut saya perlu ada transparansi dari KPU, dan menurut saya ketegasan dari Bawaslu menjadi sangat penting dalam konteks ini agar perjalanan rekap ini bisa memenuhi harapan kita semua. Baik, saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, apakah Partai Umat juga menemukan tadi dugaan pengalihan suara dari partai Anda ke parpol tertentu, bahkan calegnya juga ada pengalihan suara? Seperti apa temuan Anda, Pak Taufik? Oh ya, terima kasih Mas. Ya, jelas sekali ya, seperti yang dikatakan tadi Mas Rofik dari Perindo, kami mengalami hal yang sama ya. Jadi kami itu seringkali dikaget-kagetkan gitu ya, si rekap ini kayak semacam jadi alat yang tadinya kita pikir demokrasi di Indonesia itu semakin tahun semakin maju, ternyata tidak ada bedanya, malah lebih buruk ya dari pemilu sebelumnya. Karena apa? Alat-alat bantu yang anggarannya KPU itu triliunan justru bukan makin berkualitas, justru kami temukan makin tidak berkualitas, terutama si rekap ini. Kami melihat sendiri dan seluruh partai pasti juga melihat bagaimana hasil suara itu akrobatik gitu ya, istilahnya akrobatik, bisa yang sifatnya itu dari puluhan ribu tiba-tiba bisa cuma ratusan, tiba-tiba nanti bisa berubah lagi. Jadi bagi kami yang partai baru ya, baru merintis ya, tentu kami sangat mengandalkan alat-alat bantu yang disediakan oleh penyelenggara pemilu. Terus terang kami masih sangat terbatas untuk saksi yang bisa kami hadirkan karena memang partai baru kan, logistik terbatas, SDM juga masih terbatas. Tetapi seharusnya kan negara ataupun penyelenggara pemilu seharusnya menyediakan keadilan bagi seluruh peserta pemilu, termasuk partai-partai baru. Kalau umpamanya alat bantu untuk transparansi suara saja kami bingung mau merujuk kemana, nah apalagi yang bisa kami lakukan sebagai partai yang masih terbatas seperti ini, sehingga seolah-olah pemilu ini disediakan hanya untuk partai-partai yang sudah established, partai-partai yang memang sudah punya suara yang istilahnya sudah stabil. Sedangkan kami yang baru memulai seperti memang tidak dianaktirikan. Terus terang, jadi dengan adanya alat bantu ataupun transparansi data pemilu yang acak adul atau tidak karu-karuan seperti ini sama saja menanaktirikan partai-partai baru seperti kami ini, sehingga kami tidak punya landasan yang kuat dalam melihat merujuk hasil suara kami. Ya, kami punya beberapa hasil di TPS-TPS maupun di seluruh Indonesia di kecamatan, ya. Tapi kan itu terbatas sekali ya, karena memang kami masih baru tadi. Itu yang kami kesalkan, seolah-olah penyelenggara pemilu ini menanaktirikan partai-partai baru. Begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Yan. Mas Yan, apakah sentimen negatif ini datang dari platform satu media sosial saja ataukah merata di seluruh platform media sosial? Mas Yan dijawab usai jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama sejumlah narasumber usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi saya ke Mas Yan. Mas Yan, sebenarnya sentimen negatif yang dipotret oleh Drone Emprit ini berasal hanya dari satu platform saja atau rata di semua platform media sosial, Mas Yan? Iya, jadi yang kami kirimkan itu datanya ya ke iNews itu data dari Twitter ya, dengan sentimen negatif itu 75%. Gitu. Dan kita paham gitu bahwa Twitter adalah salah satu kanal favorit yang digunakan oleh teman-teman yang salah satu sukanya adalah terkait dengan isu-isu politik. Begitu. Apakah di kanal lain ada pembicaraan terkait dengan kecurangan? Ada dan banyak gitu. Problemnya adalah banyak isu-isu juga yang menarik di kanal-kanal yang lain. Begitu. Dan kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya yang membedakan antara isu curang sebelum dan sesudah pencoblosan adalah apakah ini menjadi agenda bersama atau tidak. Dan ternyata di pasca pencoblosan isu kecurangan ini tambah lama tambah menyempit dia, tidak lagi menjadi isu bersama gitu. Contoh yang paling gampang ya, kita ketik itu kata demo mahasiswa misalkan, itu yang muncul nggak cuma demo terkait dengan isu kecurangan gitu. Ada di salah satu universitas Jakarta ya,
itu yang rame 1 jam yang lalu adalah demo terkait dengan rektornya yang diduga melakukan pelecehan seksual. Artinya kalau misalkan teman-teman ya untuk membangun isu kecurangan ini menjadi isu yang masif dan diterima oleh publik, ini kalau menjadikan ini isu yang bersama. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya berkutat pada di wilayah teknis saja, ini takutnya nanti isu ini akan menjadi isu yang sifatnya segmented dan publik tidak merasakan nilai what is important buat mereka. Sampai akhirnya nanti isu ini lama-lama menjadi isu yang sifatnya terbatas, elitis gitu. Mas Yan, apakah data yang Anda peroleh juga menampilkan bahwa cuitan-cuitan di Twitter ini bisa diverifikasi akun media sosialnya? Ya, kalau untuk akun media sosial itu kami pantau ya. Berdasarkan peta SNA itu didominasi oleh pendukung 01 dan 03. Gitu. Hal ini wajar mengingat memang banyak temuan-temuan ya yang pendukung 01 maupun 03 merasa dirugikan. Kami nggak bilang partai ya, makanya izin Partai Umat terus PSI dan sebagainya nggak kita kami pantau. Yang kami pantau dan banyak perbincangannya adalah terkait dengan isu capres dan cawapres. Apakah bisa kita pantau? Bisa. Gitu. Cuma memang kebetulan isu capres dan cawapres itu lebih menarik buat publik dibanding isu yang sifatnya lebih sektoral terkait dengan nasib partai tertentu. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, saya ke Pak Rofik. Pak Rofik, apakah potret di media sosial, tadi sentimen negatif begitu banyak ditemukan di Twitter, apakah bisa menjadi refleksi begitu bahwa hal serupa juga mungkin dirasakan oleh masyarakat di dunia nyata begitu? Ya, sudah pasti, karena kan masyarakat hari ini juga pegang handphone ya. Semua informasi bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Jadi pasti apa yang kita rasakan masyarakat juga merasakan hal yang sama. Tentu inilah yang mestinya menjadi bagian dari koreksi terhadap perjalanan pemilu kita pada kali ini yang memang kita berharap bahwa kualitasnya itu jauh lebih baik dengan adanya Sirekap, tetapi justru yang ditampilkan adalah banyak hal yang tidak masuk akal. Artinya memang ada ketidaksiapan dalam konteks ini untuk menjalankan sebuah program yang ada di penyelenggara yang sudah barang tentu punya konsekuensi atas transparansi, kejujuran, keadilan terhadap proses rekapitulasi ini tidak akan bisa kita dapatkan karena apa yang ditampilkan di Sirekap dan apa yang dihitung secara manual pasti pada akhirnya tidak sinkron. Jadi masyarakat semakin bingung sehingga ini yang bisa menunjukkan persepsi, mendatangkan sebuah persepsi atau setidak-tidaknya ada delegitimasi terkait dengan produk pemilu kali ini. Nah, kalau sudah begitu terjadi maka pasti akan ada persoalan-persoalan yang timbul atas sajian-sajian data yang ada karena ada distrust yang begitu lebar dari masyarakat terhadap kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara hari ini. Oke, Mas Rofi, kalau laporan yang Anda terima, apakah suara Partai Perindo ini berkurang hanya di satu wilayah saja atau ada di beberapa wilayah? Wilayah-wilayah mana saja, Pak Rofik? Kalau kita cermati secara Sirekap, setiap dapil pasti ada C hasil yang tidak kelihatan. Apakah hitam, buram, atau memang tidak ada data sama sekali. Begitu juga laporan dari berbagai macam daerah yang menunjukkan bahwa ada proses suara yang hilang di tingkat kecamatan. Jadi mereka juga sedang melakukan fight di sana untuk menjaga suaranya dan kita juga memberikan pengawasan secara ketat terhadap teman-teman saksi yang ada di BPK hari ini. Mereka juga kita minta untuk melakukan laporan secara berkala. Apa saja yang menjadi temuan-temuan di lapangan
sehingga suara Partai Perindo itu setidak-tidaknya bisa terjaga dan bisa memenuhi sebuah harapan yang sudah kita rekap secara manual kali ini. Oke, saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau Partai Umat mencatatnya suaranya beralih kemana? Apakah ada laporan secara spesifik suara Partai Umat dialihkan ke partai politik mana? Atau mungkin ada caleg-caleg dari partai tertentu yang Anda terima informasinya? Ya, sampai saat ini tim kami sedang terus ya memantau pergeseran suara itu. Tapi terus terang kami belum bisa memastikan kemana suara partai kami itu berubah atau bergeser ya. Jadi masih secara menyeluruh saja, persentasenya terus mengalami pengurangan, terutama di dapil-dapil yang DPT-nya yang besar gitu ya. Itu yang kami pantau sampai saat ini, gitu Mas. Oke, kalau secara spesifik berkurangnya cukup signifikan, Mas. Di wilayah-wilayahnya juga sudah dicatat di mana saja? Ya, hampir umpamanya seperti kantong-kantong kami itu kan Sumatera ya. Sumatera, Jawa Barat ya, itu bisa sampai 30%, 40% berkurangnya rata-rata. Oke, baik. Kita ikuti terus bagaimana proses rekapitulasi ini ya, terutama di wilayah-wilayah yang tadi Pak Rofik juga mengatakan bahwa rata begitu ada TPS yang bermasalah penghitungan suaranya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak Ian, Pak Rofik, Pak Taufik juga terima kasih banyak. Selamat sore, sehat selalu. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ricuh warga dan saksi memaksa petugas untuk membuka kotak suara lantaran diduga terjadi kecurangan. Rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ricuh lantaran adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS Mengadang, yakni di TPS 4 dan TPS 6. Kericuhan berawal ketika para saksi memaksa untuk membuka kotak suara dengan alasan mencegah terjadinya penggelembungan suara dan berujung bentrok dengan petugas. Kami hanya minta untuk dibuka kemudian TPS 6 ini sebagai sampel saja. TPS 6 di mana? TPS 6 Pengadang ini kita harus buka. Kalau memang terbukti tidak ada suara yang berubah lagi, maka kami saksi ini bersedia untuk melanjutkan itu dengan secara yang sudah sesuai aturan yang berlaku. Akibat kejadian ini, proses pleno rekapitulasi untuk TPS Pengadang dihentikan sementara. Sementara KPU Lombok Tengah masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk mengabulkan permohonan para saksi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, namun hanya melalui konferensi pers. Yang pertama saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem di klaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi
kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan, kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita sampaikan melalui siaran pers dan juga konferensi pers. Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan dugaan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakumdu. Kami menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi. Ya, semakin ramai nih di depan ya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran ya. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda Jajaran. Adapun sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di SP3, kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada beberapa sudah vonis dan ingkrah. Meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program besutan Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai tahun 2025 dengan anggaran tahap awal hingga 120 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun.
Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Gunungan hasil bumi menjadi rebutan warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam waktu 5 menit gunungan tersebut ludes di serbu warga. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah ini rela berdesakan di bawah terik matahari di alun-alun kota demi mendapatkan hasil gunungan. Sebelum diperebutkan, gunungan ini diarak keliling kota bersama pejabat bupati dan pejabat pemerintah. Selain gunungan makanan, sejumlah pusaka dan sapi raksasa juga ikut dikirapkan sebagai wujud pertanian budaya. Gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga hanya dalam waktu 5 menit saja. Warga percaya saat mendapatkan hasil gunungan yang telah didoakan akan membawa berkah. Tradisi pesta gunungan dan kirap ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang ke-453. Gunungan itu melambangkan potensi Banjarnegara yang selama ini ada di masyarakat. Kita mencoba menunjukkan bahwa Banjarnegara penghasil sayuran, penghasil hortikultura, penghasil apa yang harus kita pamerkan masyarakat dan juga untuk masyarakat sendiri. Dan tadi masyarakat antusias untuk berebut, memang ada kepercayaan, ada keberkahan tersendiri, Pak? Ya, kami dari sisi budaya memang seperti itu ada. Jadi masyarakat mengharapkan rezeki yang hari ini itu rezeki yang berkah. Pemerintah Kota Banjarnegara berharap acara unik ini menjadi ajang silaturahmi masyarakat dengan pemerintah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan beras di tengah harga beras yang terus melonjak tinggi. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kilogram saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. Hampir 17.500. Berebutan nih kan. Berebutan. Sama warga lain. Dapat. Yuk. Senang ya dapat beras? Iya senang, karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di Renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton. Untuk sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Ya, sedikitnya stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp11.000 per kilogram. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga Kota Atambua, Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kg beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kalau perbandingan dengan harga di pasar bagaimana, Mama? Di pasar terlalu mahal. Ada yang 16, ada yang 16. Jadi Mama senang dengan adanya gerakan tolong murah. Ketersediaan beras di pasar tradisional di Kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat.
bapaknya ya sudah pulang terus. Memang sekarang sulit dapat beras Bapak ya, di pasar. Sekarang di pasar sulit dapat beras Pak. Tapi harganya 17 ya. Per kilo. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu rela mengantre sejak pagi demi bantuan beras gratis di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sementara di Garut, Jawa Barat, 5 ton beras ludes terjual dalam waktu singkat dalam operasi pasar murah. Ratusan warga yang dominasi ibu-ibu rela mengantri sejak pagi demi bantuan beras gratis di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penyaluran bantuan beras seberat 10 kg ini disambut antusias, mengingat harga beras yang saat ini masih melambung tinggi. Sebanyak 12.637 warga dari 5 desa akan menerima bantuan beras gratis yang disalurkan kantor pos Padalarang secara bertahap. Membantu banget ya. Kalau harga di pasar sekarang berapa beras Bu? Kenapa? Kalau di pasar sendiri berapa harganya? 18.000. 18.000. Ini dapat berapa kilo Bu? 10. Cukup berapa lama Bu? Paling berapa hari? Dalam waktu singkat, 5 ton beras ludes terjual saat operasi pasar murah yang diadakan Polres Garut, Jawa Barat bersama Bulog. Tingginya daya beli masyarakat terlepas dari melonjaknya harga beras di pasaran yang mencapai Rp18.000 per liter. Selain beras seberat 5 kg, operasi pasar murah juga menyediakan gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Beras, minyak, terigu, gula, komplit pokoknya. Makasih ya. Berapa harganya? 96. Lebih murah, terjangkau ini. Rasanya terjangkau. Warga mengaku senang dan terbantu dengan digelarnya operasi pasar murah di tengah harga beras yang terus tinggi. Meski pembelian dibatasi, namun pasar murah membantu warga meringankan kebutuhan sehari-hari. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Ii Solihin, Wahyu Yuwono, iNews melaporkan. Ya, kenaikan harga beras berimbas kepada seluruh elemen masyarakat, salah satunya usaha warung makan. Lantas bagaimana pedagang mensiasati kenaikan harga beras? Berikut bincang-bincang rekan kami, Ismalia, bersama salah satu pemilik warung makan di Jakarta. Harga beras yang terus melonjak tentunya berpengaruh kepada setiap elemen masyarakat, terutama berpengaruh pada pemilik warung makan. Mereka harus memutar otak mensiasati bagaimana cara mereka untuk menghadapi kenaikan harga beras yang terus melonjak beberapa waktu ini. Dan saat ini saya berada di Rumah Makan Padang di daerah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan pemilik warung makan yakni Pak Ahmad. Kita akan tanya-tanya secara lengkapnya bagaimana cara ia mensiasati kenaikan harga beras. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Siang Ibu. Ya Pak Ahmad, ini kan untuk harga beras ini naik terus ya akhir-akhir ini. Nah, bagaimana Pak Ahmad sebagai pemilik warung makan mensiasati hal tersebut? Ya, sebetulnya kami sih merasa keberatan adanya bahan pokok mahal, terutama beras ya. Tapi dari pihak kami untuk sementara masih bertahan, jaga kualitas beras kami. Karena kalau nanti kita ngambil yang lebih murah juga namanya pelanggan kan udah pasti tahu kan kualitas berapa. Makanya untuk sementara kami masih bertahan dengan beras yang ada saat ini gitu. Terus ya harapan kami sih secepatnya lah beras ini cepat turun dari harga yang semula standar gitu. Mungkin dengan harapan seperti itu nanti dari omset daripada warung kita kan akan lebih baik. Itu aja Mbak. Oh, jadi dengan cara Bapak menjaga kualitas, berarti secara tidak langsung keuntungan Bapak sebagai pemilik warung makan ini berkurang, Pak? Udah pasti berkurang dari semula ya. Ibaratnya yang tadinya kita untung bisa taruhlah 40% ya, sekarang paling 20%. Untuk sementara kita bertahan dulu. Untuk sebulan atau 2 bulan nanti seperti apa, mungkin yang udah ada panen dari petani mungkin bisa juga turun harga gitu. Oke, baik Pak, ini pertanyaan terakhir, mungkin apakah ada keluhan dari para pembeli tentang kenaikan harga beras ini Pak? Kalau dari pembeli pasti ada keluhan, itu udah pastilah ya. Jangan kan pembeli kita aja yang istilahnya rumah makan udah keluh ya. Makanya untuk mensiasati itu kami untuk sementara bertahan. Karena kalau kita ikut
mengurangi porsi atau mungkin ganti beras lebih murah, mungkin mereka nggak balik lagi ke sini gitu kan. Makanya untuk sementara kita tetap ngambil beras yang seperti biasa lah, yang sekarang udah mencapai 17.000 per kilo. Tapi ya itu paling resiko kami, keuntungan kami berkurang dari yang sebelumnya. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektor yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya, mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Aksi para mahasiswa digelar sejak kemarin setelah ada laporan ke Polda Metro Jaya dari seorang karyawan terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Pemirsa, seorang santri asal Banyuwangi tewas dianiaya temannya sendiri di Pondok Pesantren Al-Hafiniah di Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Peristiwa itu terbongkar setelah keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban saat sampai di rumah duka. Tangis Suryanto pecah saat bertemu salah satu pengasuh Ponpes PPTQ Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Suryanto yang merupakan paman korban ini tak kuasa menahan kesedihan mendalam usai sang keponakan tewas dengan tragis. Keluarga tak menyangka korban yang dititipkan ke pesantren untuk menimba ilmu justru pulang tanpa nyawa. Terus saya kadang bayangin gimana sakitnya Bintang itu. Bintang kayak apa sakitnya. Ketika begitu. Harapannya itu dengan kok terlalu itu Pak yang saya sesalkan. Kenapa kok bisa terlalu? Siapa namanya? Teman-temannya ini untuk menghajar. Pondok kayak gini, pulang pondok tahu-taunya kayak gini, Pak, gimana Pak? Bintang Balkis Maulana, 14 tahun, diantar pulang ke rumah orang tuanya di Banyuwangi dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu 24 Februari lalu. Keluarga korban menangis histeris saat melihat jenazah korban penuh luka lebam. Jenazah korban diantar ke rumah duka oleh pengasuh Ponpes Fatih Hunada. Ia mengaku pertama kali mendapat kabar duka dari kakak sepupu korban yang juga merupakan santri Ponpes. Menurutnya korban meninggal akibat terjatuh di kamar mandi. Sama sekali, nggak tahu sama sekali. Jadi di luar prediksi saya ada dugaan semacam muncul dugaan aja tidak ada wong bilangnya kepleset. Tak percaya dengan penyebab kematian Bintang, pihak keluarga melapor ke polisi. Dari hasil penyidikan, korban diketahui meninggal dunia akibat dianiaya. 4 senior korban pun ditetapkan sebagai tersangka. Telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan. Sementara itu, motif penganiayaan ini diduga terjadi lantaran kesalahpahaman antar santri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu korban Suyanti mengaku ikhlas atas kepergian sang anak. Meski ikhlas, Suyanti berharap agar kasus ini segera terungkap dan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Saya sudah menerima legowo dengan kejadian seperti ini. Anak saya mungkin saudara Allah, hanya cuma dipikirkan kembali lagi dengan melihat anak saya posisi wajahnya seperti itu. Dalam posisi seperti itu saya tidak sanggup.
Kalau memang benar anak saya itu hanya sekedar jatuh dari kamar mandi ataupun sakit lambung, itu mukanya tidak sehancur itu, tidak selebam itu. Tapi di situ melihat adanya kekerasan yang itu. Kekerasan dalam anak saya. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta aparat tidak memandang sepele perundungan yang dilakukan anak Vincent Rompis dan teman-temannya. KPAI juga memberikan 10 rekomendasi hasil pengawasan dalam kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. KPAI terus mengawal kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di salah satu sekolah swasta. KPAI juga meminta aparat tidak memandang sepele kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, perundungan diduga dilakukan oleh 8 anak dan 3 orang dewasa. Mereka adalah siswa dan alumni sekolah tersebut. Kepala sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng. Sementara itu, hingga kini korban sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban mengaku diteror orang tak dikenal melalui telepon. Namun LPSK masih menyelidiki kasus ini dan belum bertemu langsung dengan korban. Orang tua korban didampingi UPTD Tangerang telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan itu yaitu untuk perlindungan fisik dan restitusi ganti rugi. Kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak dari sekolah swasta di Serpong kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUH tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini, 11 saksi telah diperiksa polisi. Termasuk anak artis Vincent Rompis. Vincent yang menemani sang anak saat diperiksa mengaku berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Sekarang Bang? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Pihak sekolah pun telah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan para pelaku dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, longsor bekas lahan galian ilegal di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menimpa sebuah rumah. Akibatnya seorang korban mengalami luka parah. Telah terjadi longsor di galian pasir Kali Tengah RT 11 perbatasan RT 1110. Inilah kejadian tanah longsor bekas galian ilegal di Dusun Kali Tengah, Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, sebuah rumah warga tertimpa material longsoran. 1 orang terluka parah akibat tertimpa longsoran. Korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Purbalingga untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut warga, longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur aktivitas galian ilegal yang telah ditinggalkan. Meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan galian untuk sementara waktu. Kalaupun ada, harus melalui proses perizinan kepada instansi yang berwenang.
Mungkin tanggapan dari sana langkah-langkahnya kita tetap melakukan preventif pencegahan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Pihak berwenang setempat telah melakukan tindakan penyelidikan dan evakuasi untuk memastikan keselamatan warga sekitar serta mengidentifikasi penyebab pasti insiden ini agar tidak terulang di masa mendatang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 5 orang tewas dalam bencana longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sementara itu, petugas masih terus berjibaku mencari korban hilang dan mengevakuasi material tanah yang menutupi jalan serta permukiman. Dua korban tertimbun longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan selamat dari maut. Petugas mengevakuasi korban dari timbunan material longsor. Korban yang mengalami patah tulang dan luka dalam menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat longsor terjadi, keduanya hendak melakukan perjalanan menuju kota Palopo, namun tiba-tiba jalan yang dilintasi tertimbun tanah longsor. Buka jalan dulu, buka jalan. Sementara itu, 4 unit alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi material tanah dan mencari para korban yang dinyatakan hilang. Hingga kini petugas telah mengevakuasi 15 korban, di mana 5 diantaranya meninggal dunia. Pemda setempat kemudian menetapkan situasi tanggap darurat dan terus berupaya menurunkan bantuan untuk para korban dan petugas SAR. Tadi saya telepon langsung Bupati Luwu, Pak Saleh, kemudian PJ Wali Kota sudah berada di lokasi tadi siang. Karena itu jalan akses terputus dan tadi Dinas PU juga saya, kemudian Dinas Sosial Provinsi memastikan dikerjakan supaya akses terputus ini segera bisa diatasi dan mobilisasi alat-alat siapa saja yang punya yang terdekat. Koordinasi juga Forkompimda juga sudah bergerak, Basarnas juga, masyarakat selihat bersatu padu di wilayah. Sebelumnya bencana longsor terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem, Luwu, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Warga yang merekam detik-detik longsor dari kejauhan tak menyangka tanah di dekat mereka juga turut longsor. Sejumlah warga yang menonton pun tertimbun longsor. Sebanyak puluhan warga dilaporkan tertimbun material longsor. Petugas dan warga pun langsung berupaya mengevakuasi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia akibat musim pancaroba. Warga pun diminta untuk waspada lantaran cuaca ekstrim akan berlanjut hingga April 2024. Sejumlah fenomena cuaca ekstrim kerap terjadi di Indonesia selama beberapa hari terakhir. Mulai dari puting beliung di Bandung, Jawa Barat pada 21 Februari 2024 hingga hujan es yang terjadi di Sidoarjo. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca ekstrim dipicu oleh musim pancaroba. BMKG pun memperkirakan cuaca ekstrim ini akan berlangsung pada bulan Maret hingga April 2024. Dan kemungkinan untuk terjadi puting beliung ini masih akan terjadi selama Maret April lah, pancaroba. Jadi itu yang harus diwaspadai, angin kencang ya. Tidak harus memutar ya, tapi angin kencang pun juga bisa terjadi. Ya ini hampir ya, karena itu kan dipicu oleh awan-awan ya. Ya karena awan-awannya berapa ya bisa saja di berbagai wilayah di Indonesia, artinya perlu waspada. Sehingga kalau kita melihat, wah ini kok awannya udah gelap ini, sebaiknya kita mencari perlindungan ya. Paling aman ya di dalam bangunan yang kokoh, jangan di bawah pohon. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk waspada potensi cuaca ekstrim seperti angin beliung, kilat, dan petir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Speakers Lounge Selandia Baru. Dalam pertemuan itu, Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi berbagai usulan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Selandia Baru, termasuk dalam bidang industri halal. Welcome to New Zealand. It's great that we're here.
Wapres Maruf Amin menyoroti penurunan neraca perdagangan Indonesia dan Selandia Baru. Penurunan terjadi dari 2.128,7 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 menjadi 1.728 juta dolar Amerika Serikat pada 2023, menurun sebesar 18,82%. Wapres mengungkapkan Indonesia dan Selandia Baru harus terus mencari peluang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan, termasuk kerjasama jaminan produk halal. Tak hanya itu, Wapres juga akan mengeksplorasi potensi kerjasama dengan pengusaha halal di Selandia Baru. Oleh karena itu, mungkin saya akan juga menyampaikan tentang hubungan antar agama ya, termasuk juga dalam perdagangan kita itu kita akan coba meningkatkan di bidang produk halal. Di sini kan memang semacam produsen daging yang halal, dan juga tentu kita punya juga komoditi-komoditi seperti rempah-rempah dan sebagainya, sehingga ini akan kita kembangkan. Kalau kita lihat pemerintahan baru ini, mereka fokusnya pada perdagangan. Untuk itu beliau merencanakan akan ke Indonesia dengan membawa tim perdagangan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Wapres Maruf Amin juga menekankan perlunya Indonesia dan Selandia Baru untuk saling berbagi pengalaman dalam upaya meningkatkan kerjasama di bidang sosial dan budaya, terutama melalui people-to-people contact dalam memelihara toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam kunjungan kerja di Selandia Baru, Wapres Maruf Amin juga dijadwalkan jadi pembicara dan membagikan metode Indonesia dalam menggunakan dialog lintas agama dan moderasi beragama untuk perdamaian dunia di Universitas Victoria Wellington. Dari Wellington, Selandia Baru, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ricuh. Warga dan saksi memaksa petugas untuk membuka kotak suara lantaran diduga terjadi kecurangan. Rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ricuh lantaran adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS Mengadang, yakni di TPS 4 dan TPS 6. Kericuhan berawal ketika para saksi memaksa untuk membuka kotak suara dengan alasan mencegah terjadinya penggelembungan suara dan berujung bentrok dengan petugas. Kami hanya minta untuk dibuka kemudian TPS 6 ini sebagai sampel saja. TPS 6 di mana? TPS 6 Pengadang ini kita harus buka. Kalau memang terbukti tidak ada suara yang berubah lagi, maka kami saksi ini bersedia untuk melanjutkan itu dengan secara yang sudah sesuai aturan yang berlaku. Akibat kejadian ini, proses pleno rekapitulasi untuk TPS Pengadang dihentikan sementara. Sementara KPU Lombok Tengah masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk mengabulkan permohonan para saksi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU.
dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis drone emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, melainkan hanya melalui konferensi pers. Yang pertama saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, baik sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini. Perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden wakil presiden ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita sampaikan melalui siaran pers dan juga konferensi pers. Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan, dugaan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakumdu. Kami menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi. Ya, semakin ramai ini di depan ya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran ya. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149
proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda Jajaran. Adapun sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan. 12 perkara dihentikan atau di SP3, kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada beberapa sudah vonis dan ingkrah.